limpahkan kepada Semoga Allah limpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua akan menjadi pengikut sunnah-sunnah beliau sampai kemudian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, adapun susunan acara kita pada malam hari ini. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Acara kedua, membaca ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Debu, dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh saudara M. Amin Nazura. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyembah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, di antaranya dan ayat-ayat yang hangat. Itu pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kejahatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat. Maha benar Allah dan Sadiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi acara kita akan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ketiga, tausiah. Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Tudi Afif. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ahmaduhu wa ta'ala wa atubu ilaih wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah lahul khulq
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah basyiran wa nadhiran baina yadi sa'ah wa ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kasyafa bi izni rabbil ummah sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri, santriya LPK Masjid Raya dirahmati Allah. Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan sahabatnya, dan insyaallah kita para pengikutnya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan santri santriya LPK Masjid Raya yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, sama-sama mari kita sedikit membahas, yaitu tentang pintu-pintu ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya menuntut ilmu wajib bagi umat muslim. Di dalam hadis ini yang perlu kita perhatikan adalah yakni menuntut ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i yang maknanya diwajibkan atas kita untuk mempelajari hal tersebut sehingga kita dapat mengamalkan amalan-amalan wajib yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan ajarannya. Dalam contoh misalnya berpuasa. Berpuasa adalah kewajiban bagi umat muslim. Maka mempelajari ilmu-ilmu tentang puasa adalah wajib. Contoh-contoh lainnya di dalam melaksanakan yaitu sholat. Di dalam sholat ada namanya berwudu, dan wudu ini adalah menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Maka mempelajari ilmu-ilmu tentang sholat, tentang wudu, maka hukumnya wajib. Karena mustahil bagi kita bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan ibadah puasa, berwudu tanpa mengetahui ilmu tersebut. Bagaimana kita mengetahui tentang apa itu puasa? Hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa? Apa itu rukun wudu? Apa saja yang membatalkan wudu? Kalau kita tidak tahu ilmunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu amalan itu wajib diikuti dengan fadilahnya atau keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Yang artinya barang siapa yang berjalan yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi, maka Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Di dalam hadis ini
sebagian ulama melihat, memandang bahwasanya artinya ini kalau kita sudah menuntut ilmu atau mendatangi majelis-majelis ilmu, maka dengan itu pula pahala kita atau jalan kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Karena ketika kita telah menuntut ilmu atau mendatangi majelis-majelis ilmu, maka kita akan tahu hukum-hukum agama yang belum pernah kita ketahui dan dapat kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki bihi khairan, tentang suatu kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan ilmu agama tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga keutamaan lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, seperti saat ini kita keluar dari rumah untuk mencari ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai ia kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan santri-santria LPG yang dirahmati Allah. Kemudian apa saja pintu-pintu ilmu yang Allah berikan kepada manusia? Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Surat An-Nahl ayat 78, yang artinya wallahu akhrajakum, dan Allah telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an, kata Allah, dan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah memberikan kepada kita semuanya as-sam'a, yaitu pendengaran, wal absara, yaitu penglihatan, wal afidah, yaitu hati. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya nikmat-nikmat Allah yang Ia berikan kepada manusia berupa panca indera, yang meliputi tadi yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati kepada manusia. Manusia telah dikaruniai panca-panca indera yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan panca indera ini akan terus-menerus berjalan sampai ke titik kesempurnaan, dengan sejalan dengan bertambahnya usia kita atau pendidikan kita. Kemudian Allah menyuruh kepada kita, yaitu la'allakum tashkurun, agar kita mensyukuri karunia yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara mensyukuri karunia Allah tadi?
gerak tangan kita harus terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pintu-pintu ilmu inilah yang menjadi sarana untuk kita menuntut ilmu. Contohnya ketika di dalam suatu pendidikan, baik pendidikan itu di dalam rumah maupun di sekolah, ketika seorang anak atau seorang murid dididik oleh orang tua maupun gurunya, maka perlu namanya pendekatan antara orang tua ke anak dan guru ke muridnya. Dan pendekatan inilah yang harus dilakukan kepada anak-anaknya dengan panca indera tadi, pendengaran tadi, apa yang anak-anak lihat, apa yang anak-anak dengar, yang mereka rasakan, harus itu merupakan atau mendapatkan pendidikan dari hal tersebut. Jangan sampai anak-anak sekolah atau anak-anak di dalam rumah, pendidikan dalam rumah maupun sekolah itu dididik tapi mereka tidak paham. Tidak paham di sini, mereka melihat tapi tidak paham. Mereka mendengar apa yang dijelaskan, apa yang diberitahu dari guru ke muridnya, tetapi mereka tidak mengerti. Karena ada filosof ketika waktu belajar dalam pondok dulu, ada filosofi yang berbunyi itu sebesar keinsyafanmu, sebesar pula itu keuntunganmu. Yang artinya itu, maksud dari filosofi tersebut, apabila kita insyaf, kita mau menuntut ilmu, mau belajar, dan kita tahu akan hal itu, sadar akan hal itu, maka kita akan bersyukur. Ketika kita sadar, kita bersyukur. Dan setelah kita bersyukur, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya itu keberkahan yang datang dari tempat-tempat yang tidak pernah kita duga. Maka dari itu jangan sampai kita melihat apa yang kita lihat tapi tidak kita pahami. Jangan sampai kita mendengar apa yang kita dengar tapi kita tidak pahami. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha," kata Allah, "wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, walau adanun la yasma'una biha, ulaika kal'an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Yang artinya, walaqad zara'na li jahannama, dan sungguh telah dijadikan di jahannama, isi api neraka jahannam, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jin dan manusia, kata Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati, la yafqahuna biha, tetapi hati tersebut tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata, kata Allah, la yubsiruna biha, tetapi ia tidak melihat, tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah? Telah terjadinya siang dan malam, telah terjadi meletus gunung,
bencana alam. Inilah tanda kekuasaan Allah. Kemudian lahum adanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga, kata Allah, la yasma'una biha, tetapi telinga tersebut tidak dipergunakannya untuk melihat atau mendengar, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang didengar? Hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Bermanfaat. Dan Allah mengumpamakan orang-orang tersebut sebagai kal-an'am, kata Allah. Kal-an'am itu hewan ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat dari itu, kata Allah. Ulaika humul ghafilun, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang lalai. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan santri-santriya LPG Masjid Raya Rahmati Allah. Lalu bagaimana langkah kita setelah ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, marilah kita sama-sama mengevaluasi diri kita dengan sangat amat jujur. Kita lihat kembali diri kita, amalan-amalan wajib apa yang masih sering kita tinggalkan. Kemudian kita lihat kembali, apakah amalan-amalan wajib yang telah kita lakukan selama ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, marilah kita sama-sama bertobat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita telah lalai dalam mencari ilmunya. Yang ketiga, yaitu marilah kita sama-sama mendatangi atau mencari, menuntut ilmu, membaca buku, mendatangi majelis-majelis ilmu, karena Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshudu famshudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu. Jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, maka berlapang-lapanglah di dalam suatu majlis. Fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan beri kelapangan untukmu. Kemudian wa idza qila lakum famsudu, jika dikatakan pada kamu berdirilah, famsudu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, maka Allah akan tinggikan di antara kamu yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan memberikan beberapa derajat bagi orang-orang yang berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya kita disuruh untuk melapangkan ketika di dalam suatu majlis. Karena sahabat dulu ketika ada majlis ilmu Nabi, maka mereka berdesak-desakan. Kemudian Allah menegur, maka fafsahu, lapangkanlah antara satu dan lainnya. Kemudian Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu atau yang menuntut ilmu. Karena ilmu Allah ini sangat banyak, Bapak Ibu sekalian. Ketika seseorang menuntut ilmu atau mencari ilmu,
tersebut, maka ia akan sadar. Ia akan sadar akan ketidaktahuannya. Bahwasanya dia tidak tahu, oh masih banyak yang saya belum ketahui. Karena dia sadar, dia tidak tahu, maka ia semakin mengejar atau menuntut ilmu tersebut. Kemudian itu yang ketiga, yaitu marilah kita sama-sama mendatangi majlis ilmu sesuai yang diajarkan oleh perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat yaitu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan selalu diberikan istiqomah untuk menjalankan atau mengamalkan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Dan ini perkara yang sangat penting. Karena ketika kita beramal, melakukan amalan-amalan wajib tanpa diiringi dengan ilmu, maka itu celaka. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan ilmu kita. Karena di dalam syair Arab dijelaskan man talabal ilmi al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka orang-orang yang menuntut ilmu harus memperindah ilmunya, yaitu dengan pengamalan. Kemudian di dalam syair Arab juga dikatakan bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut. Ahi lantana lal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiriha bibayani. Saudaraku, tidak akan kamu mendapatkan ilmu kecuali dari 6 hal. Sa'unbika an tafsiriha bibayani. Maka akan aku jelaskan dengan sangat jelas katanya. Yang pertama, zakaun. Zakaun yaitu kecerdasan. Harus memiliki akal yang sehat. Yang kedua, hirsun. Hirsun di sini artinya tamak. Tamak yaitu harus rakus akan ilmu, haus akan ilmu, menjadikan dirinya selalu kosong akan ilmu. Kemudian yang ketiga, ijtihadun, yakni bersungguh-sungguh. Kita sering dengar di dalam syair Arab, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Kalau kita setengah-setengah di dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu, maka dapatnya pun juga setengah-setengah. Wa ijtihadun, yang ketiga ijtihad. Dan keempat, dirham. Apa itu dirham? Dirham adalah biaya. Karena menuntut ilmu itu tidaklah gratis, butuh yang namanya biaya sebagai alat penunjang adanya ilmu tersebut, dan juga sebagai medianya agar ilmu-ilmu yang kita cari, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dapat berkembang dengan baik dan benar. Kemudian yang kelima, dan ini yang paling penting, yang kelima yaitu suhbatul ustaz, yang artinya dekat dengan guru. Nah, ini untuk anak-anak, untuk santri-santri yang LPG atau teman-teman yang lainnya di luar sana, harus dekat dengan guru, karena guru ini adalah sosok yang digugu dan ditiru. Kedekatan di sini bukan merupakan kedekatan seperti teman, tapi kedekatan di sini yaitu memiliki sifat ta'zim. Ta'zimnya itu seorang anak didik memiliki rasa hormat terhadap gurunya. Ini yang diharapkan oleh
dapat ikhlas. Ketika guru sudah ikhlas, maka ilmu tersebut akan mengalir dalam jiwa anak-anak didiknya. Karena guru ini merupakan warasatul anbiya dan menjadi teladan bagi anak-anak muridnya. Kalau gurunya tidak ikhlas atau kesal dalam mengajar, maka ilmu tersebut hanya di dalam kelas. Setelah keluar dari kelas, maka ilmu tersebut sudah hilang lagi. Makanya banyak ketika di kelas atau di sekolah, ketika anak ditanya, bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Tapi ketika ditanya, tidak bisa. Makanya perlu keikhlasan seorang guru terhadap anak muridnya agar ilmu tersebut bermanfaat. Kemudian yang keenam, yakni tulus zaman. Tulus zaman ini sepanjang waktu. Dalam syiar Arab dikatakan utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Yang artinya bahwasanya ketika kita mencari ilmu, menuntut ilmu, tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat. Perlu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai kita meninggal. Setelah kita dapat ilmu tersebut dan ilmu tersebut telah matang, maka kita dapat aplikasikan ilmu-ilmu tersebut di dalam hidup kita, agar hidup kita sesuai dengan ajaran perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, dan santri-santri yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i pernah bercerita, dikatakan katanya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Imam Syafi'i bercerita, ila waqi ini adalah Imam Waqi, adalah gurunya Imam Syafi'i. Dia mengadukan kepada gurunya tentang su'a hifzi, tentang sulitnya dalam menghafal. Ketika seorang anak atau murid sulit dalam menghafal, apa kata Imam Waqi? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi, utruk al maksiat, tinggalkan kemaksiatan. Kemudian wa akhbarani, dan diberitahu kepada Imam Syafi'i bi anna ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberi, tidak akan ditunjukkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Kalau kita merasa sulit dalam menghafal, mencari ilmu, menuntut ilmu, maka kita cek kembali, kita evaluasi diri kita, apakah kita sudah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, dan santri-santri LPG Masjid Raya, tadi telah diuraikan bahwasanya pintu-pintu ilmu tadi adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Setelah kita mendapatkan hal-hal tersebut, mendapatkan ilmu tersebut, maka Allah melarang kita untuk menyembunyikan ilmu tersebut. Jadi ketika ada seseorang yang menanyakan tentang suatu perihal atau suatu masalah, maka kita harus, ketika kalau kita tahu, maka kita harus menjawabnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin faqamahu uljima yaumal qiyamati bilijami min nar." Yang artinya, barang siapa yang ditanyakan suatu ilmu, faqamahu, kemudian dia menyembunyikannya atau tidak mau memberitahu akan ilmu tersebut, faqamahu uljima yaumal qiyamati bilijami min nar, maka ia akan kekal ketika di hari kiamat nanti. Maka jangan sampai kita kikir, bakhil dalam memberikan ilmu kita kepada saudara-saudara kita, anak didik kita
kita atau guru terhadap anak didiknya. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan ilmu tadi akan dikekang di hari kiamat nanti. Kemudian ada juga larangan-larangan untuk berbicara tanpa ilmu. Dikatakan, "Man kadzdzaba 'alaiya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Allah, maka ia akan didudukkan di api neraka. Jadi kalau kita berkata tanpa dalil, tanpa ilmu sesuai dengan ajaran-ajaran Allah, maka kita akan didudukkan ke api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama tadi mengevaluasi diri kita agar kita selalu dan senantiasa untuk istiqomah dalam mencari ilmunya, agar kita dapat berjalan, dapat hidup sesuai dengan ajaran